Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan untuk malam hari ini kita kembali membahas satu tema, yaitu adalah bicara soal ketakmakan saudara-saudara ya. Mari kita lihat firman Tuhan Matius 6 ayat 19 sampai 26. Silakan saudara baca. Silakan saudara lihat dari Alkitab, dari gadget saudara masing-masing. Saya akan bacakan buat kita dari Alkitab saya. Matius pasal 6. Ayat 19 sampai 24, demikian firman Tuhan. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Nah saudara, malam ini kita bicara tentang ketamakan. Jadi kita langsung melihat saudara apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai ketamakan saudara-saudara ya. Nah saudara, kalau kita lihat bahwa apa yang sebenarnya dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam satu perikop yang kita baca ini saudara, memberikan kita satu prinsip yang sangat penting. Nah sebelum kita melihat lebih jauh saudara, yaitu adalah bahwa sebenarnya ambisi Kristiani saudara-saudara, bukan supaya hidup kita ini terjamin, melainkan supaya kedaulatan Allah dan kehendaknya itu berlaku di semua sektor kehidupan. Jadi saudara, kita mesti setuju dulu tentang hal ini ya. Jadi bagaimana sebenarnya kedaulatan Allah itu sungguh-sungguh nyata atas kehidupan kita, saudara. Bukan hanya di dalam hal-hal yang religius, tapi juga di dalam hal-hal yang umum, saudara-saudara. Kalau kita lihat di dalam perikop yang kita baca ini, saudara ya, khususnya di dalam perikop pasal 6, saudara, sebenarnya Tuhan Yesus di sini membahas dua hal. Ada hal religius dan juga ada hal menyangkut hal-hal yang umum, hal-hal yang sekuler, saudara ya. Misalnya Tuhan Yesus itu membahas soal sedekah, soal berdoa, soal puasa. Ini sangat terkait dengan agama, soal hal-hal yang religius. Tapi kemudian saudara, di dalam perikop yang tadi kita baca, kemudian Tuhan Yesus itu membahas soal harta, soal uang. Jadi ini sudah terkait hal-hal yang sekuler, saudara ya. Nah persoalannya begini saudara, zaman dulu mungkin banyak itu kita berpikir hal-hal yang sekuler ini terpisah dari hal-hal yang rohani, saudara. Jadi ini, pandangan ini sudah sebenarnya lama sekali ya kekristenan mengadopsi hal ini. Tapi saudara, kita tidak menerima hal ini, saudara. Kenapa? Karena sebenarnya baik hal-hal yang religius maupun juga hal-hal yang rohani, saudara. Hal-hal yang religius atau hal-hal yang sekuler, saudara. Ini sebenarnya dua-duanya terkait dengan Allah. Jadi bukan hanya hal-hal yang religius saja, misalnya soal doa, soal puasa, soal sedekah begitu ya. Soal kita melayani Tuhan itu hal-hal yang terkait dengan Tuhan. Lalu yang lain-lain itu nggak terkait, misalnya soal uang, soal kita bekerja di kantor, soal kita menjalankan bisnis, itu nggak terkait dengan Tuhan. Sebenarnya ini pandangan yang salah, saudara ya. Jadi kita mesti setuju dulu bahwa semua hal di dalam dunia ini terkait dengan Allah. Tidak ada satu inci pun di dalam dunia ini Tuhan tidak berkata itu bukan miliknya, saudara-saudara. Semua hal dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan kita mengkotak-kotakan dan memisah-misahkannya. Jadi ketika kita bicara uang malam ini, ada kaitannya dengan Tuhan. Karena kita semua hidup di hadapan Tuhan. Hidup di hadirat Tuhan. Nah saudara, ini mesti clear di dalam pikiran kita. Nah, saudara, kita sekarang mulai memperhatikan saudara-saudara ya. Jadi ketika Tuhan Yesus bicara soal harta ini, saudara, maka kemudian kita melihat
Yang pertama itu saudara, apa yang sebenarnya tidak dilarang oleh Tuhan Yesus. Karena memang tadi Tuhan Yesus di sini berkata ya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Berarti ada yang dilarang oleh Tuhan Yesus, saudara. Tetapi ada juga yang tidak dilarangnya. Nah, kita melihat yang pertama ya. Apa yang dilarang, yang tidak dilarang oleh Tuhan Yesus. Nah, kita lihat saudara, yang pertama, Tuhan Yesus tidak melarang kepemilikan. Ini tidak haram, saudara. Kalau kita punya, misalnya punya rumah, begitu ya, punya mobil, begitu ya, punya hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita, saudara, itu tidak salah, saudara. Jadi itu boleh, saudara, berdasarkan prinsip daripada firman Tuhan. Kepemilikan kita itu diakui oleh firman Tuhan. Makanya juga banyak ayat menyinggung hal ini, jangan mencuri dan sebagainya. Jangan mengambil hak orang lain. Kenapa? Tuhan sangat-sangat menjaga hal ini. Misalnya jangan merebut hak janda-janda dan sebagainya. Hak kepemilikan itu sangat-sangat di dalam firman Tuhan. Kita perlu menghargainya, saudara. Nah kemudian saudara, misalnya lagi soal menabung hari esok. Misalnya kita ikut asuransi. Kita investasi, misalnya investasi emas, properti, saham, dan sebagainya, saudara. Nah, Allah tidak melarang kita, saudara ya. Misalnya memiliki persediaan materi yang cukup untuk diri, untuk keluarga kita sendiri. Misalnya kita punya kecukupan untuk makan, kita bisa punya pakaian, punya baju, begitu ya, sepatu dan sebagainya, bisa rekreasi dan liburan. Saudara, ini tidak dilarang oleh firman Tuhan ya. Jadi kita bisa mempunyai hal ini terkait harta ini. Jadi saudara, kita melihat hal ini boleh, saudara ya. Kemudian kalau kita melihat misalnya itu Tuhan memuji semut, saudara ya, Alkitab ya. Bicara soal semut itu di dalam Amsal pasal 6, saudara ya. Saya bacakan buat kita ya, Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi Tuhan itu sendiri, Tuhan Allah menyuruh kita belajar pada semut, saudara ya. Jadi mereka itu mempersiapkan dengan sangat baik. Apalagi saudara, kita ini orang yang diberi akal, diberi hati, bisa memikirkan, bisa menilai dan sebagainya, saudara. Nah, jadi kita bisa belajar dari hal ini seperti ini. Nah, saudara-saudara, kita perhatikan juga orang beriman yang tidak memelihara keluarganya itu lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi sebenarnya firman Tuhan itu luar biasa ya. Saya bacakan ayatnya ya. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi sebenarnya saudara, kalau kita punya, saudara ya, Tuhan juga, kita punya harta, maksudnya saudara ya, kita punya kecukupan, Tuhan sangat senang. Apalagi dengan harta yang kita punya, kita juga pakai untuk memelihara keluarga kita, misalnya saudara ya, keluarga besar kita, misalnya orang tua kita dan sebagainya. Tapi kalau sampai saudara kita tidak melakukannya, nah Tuhan tidak senang. Nah kemudian saudara, kita melihat lagi misalnya bahwa tidak boleh ya menganggap rendah, tetapi harus menghargai segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita dengan berlimpah untuk dinikmati. Jadi saudara, Tuhan Allah, Tuhan Yesus itu tidak melarang kita untuk hal ini. Untuk segala hal yang Dia ciptakan. Justru Tuhan itu mengundang kita untuk bisa bersyukur. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 3 dan ayat 4, demikian ya saudara ya. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ayat 4, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi semua yang diciptakan Allah, saudara, kita perlu terima. Dan bukan hanya itu, saudara, kita perlu nikmati. Pasal 6, 1 Timotius 6 ayat 17 mengatakan begini, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita
segala sesuatu. Untuk apa, saudara? Untuk dinikmati. Jadi saudara-saudara, kita perlu bersyukur. Untuk apa yang Tuhan beri. Tuhan tidak melarang kita soal kepemilikan. Tuhan tidak melarang kita untuk menabung untuk hari esok. Dan Tuhan menyuruh kita, saudara, untuk menghargai apa yang Dia beri dan menikmatinya. Segala berkat-berkat itu. Jadi saudara, inilah yang Tuhan Yesus tidak larang. Yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita. Nah sekarang saudara, kita perhatikan ya. Apa yang kemudian sebenarnya dilarang oleh Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan yang tadi kita baca. Nah saudara-saudara, inilah yang dilarang oleh Tuhan Yesus itu ya. Tadi Tuhan Yesus itu bilang jangan kumpulkan ya bagimu harta di bumi. Karena di bumi itu ngengat dan karat merusakannya dan seterusnya. Nah apa yang dilarang dari firman Tuhan ini? Yaitu adalah mengumpulkan harta secara egoistis. Jadi ini yang sebenarnya sangat dilarang oleh Tuhan. Apa artinya egoistis? Itu hanya memikirkan diri sendiri, saudara. Mengumpulkan harta, benda-benda dan sebagainya itu untuk diri. Semua untuk diri, saudara. Jadi memperkaya diri sendiri. Korupsi. Sehingga itu lebih lagi memperkaya diri sendiri dan macam-macamnya, saudara ya. Nah ini sangat-sangat dilarang oleh Tuhan, saudara-saudara. Kemudian kalau kita perhatikan hidup yang kelewatan, berlebihan, bermewah-mewahan, saudara. Seperti misalnya anak yang bungsu itu, saudara ya. Setelah dia dapat hak warisan yang menjadi bagian itu, dia berfoya-foya, saudara. Menghambur-hamburkan uang itu. Dia bukannya menyimpan, malah membuang-buangnya. Menghambur-hamburkan, berfoya-foya. Saudara, ini dilarang oleh Tuhan. Kemudian, saudara, yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Hati yang membatu, yang tidak peka penderitaan manusia, penderitaan sesama orang lain, tidak menaruh iba pada yang kekurangan. Jadi betul-betul hanya memikirkan diri sendiri dan tidak mau berbagi, tidak ada kemurahan hati, begitu pelit, begitu kikir, saudara-saudara. Tidak mau berbagi. Saudara, ini dilarang oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan itu, saudara, sungguh luar biasa menolong kita ya. Bagaimana mengelola harta kita. Bagaimana dengan segala berkat yang kita dapat. Untuk saudara-saudara kita betul-betul memikirkannya bagaimana. Nah firman Tuhan berkata saudara ya. Yang dilarang oleh Tuhan. Yaitu adalah kemudian kalau kita menganggap saudara-saudara. Menganggap hidup kita itu tergantung pada kekayaan yang berlimpah-limpah. Yang kita miliki. Ini juga dilarang oleh Tuhan. Karena sebenarnya hidup kita itu tidak tergantung kepada apa yang kita punya, saudara-saudara ya. Kemudian juga saudara melarang orang-orang yang sangat materialisme. Yang orang-orang mungkin mata duitan begitu, saudara ya. Tuhan melarang, saudara-saudara. Termasuk yang tamak seperti tema hari ini. Tamak itu kikir, pelit, ya. Terus ingin menimbun dan ingin memiliki lebih banyak lagi. Jadi ketamakan kalau kita lihat saudara, ini sebuah keinginan berlebihan atas uang, juga atas benda. Entah itu benda apa saja saudara, mungkin benda-benda mahal dan sebagainya itu ya. Benda-benda materi ya. Jadi ini ada kerakusan akan uang dan barang. Jadi ini sebuah hal yang sangat-sangat begitu menyedihkan sebenarnya. Orang tamak itu rakus akan uang. Rakus akan barang-barang. Nah saudara, ini yang dilarang oleh Tuhan. Nah kita akan lihat lebih dalam saudara soal sebenarnya ketamakan itu ya. Saya sudah tuliskan di sini. Jadi ketamakan itu saudara ya. Ketamakan akan uang dan barang. Jadi dia membisikkan saudara bahwa uang itu membuat kita bahagia dan aman. Makanya banyak orang sebenarnya di dunia ini tamak. Karena di balik daripada ketamakan itu, ada satu konsep salah yang mereka miliki, saudara. Seolah-olah dengan uang, dengan barang, dengan benda itu, mereka akan bahagia. Mereka akan aman. Dan kalau kita lihat, saudara, itulah yang dicari oleh manusia di dalam dunia ini. Mencari kebahagiaan, mencari keamanan, mengantisipasi ketakutan terhadap hidup, saudara. Tentang hari depan. Mencari jaminan hidupnya itu dari apa yang dia punya. Dan itu terkait dengan uang. Sehingga meletakkan seluruh kebahagiaannya itu pada uang.
meletakkan kenyamanan hidupnya pada uang, meletakkan hari depannya kepada materi, kepada benda dan sebagainya. Saudara-saudara, ketamakan itu tidak menyadarkan kita bahwa uang memang memberi bahagia, tapi tak lama kemudian sukacita itu hilang. Saudara, mungkin pernah misalnya kita membeli sesuatu, saudara. Misalnya kita beli HP baru atau misalnya gadget yang baru, saudara ya. Wah, awal-awal waktu kita beli itu, saudara, hati kita begitu senang. Sangat senang, waduh kita bisa beli ya, bagus ini. Apalagi kalau kita bisa ngikuti nanti keluar lagi merek yang baru lagi. Terus kita mengikuti trennya, saudara. Wah, rasanya senang. Tapi berapa lama sih senangnya? Sebulan? 2 bulan? Syukur-syukur kalau bisa sampai 3 bulan begitu ya. Tapi setelah itu hilang. Jadi kebahagiaannya sebenarnya sementara. Tapi ketamakan itu tidak menyadarkan kita. Saudara. Justru ketamakan itu akan terus mendorong kita. Ayo membeli lagi, membeli lagi, membeli lagi, membeli lagi. Saudara. Jadi kita berusaha untuk meraup sebanyak-banyaknya untuk diri kita. Termasuk dengan uang, saudara. Walaupun mungkin kita sudah punya, tapi kita merasa tidak puas. Terus dan terus dan terus, saudara. Makanya banyak orang itu rela nggak tidur ya. Saudara ya, terus bekerja kalau bisa 24 jam. Kalau bisa dikasih waktu lebih lama lagi, mau bekerja lebih banyak. Terus seolah-olah ingin mendapatkan uang. Jadi kita bisa bayangkan seperti orang yang rakus begitu, saudara. Waduh, luar biasa. Ya. Nah, saudara-saudara kita perhatikan. Orang yang hidup di luar kerajaan Allah. Melihat uang dan barang, satu-satunya cara agar kebutuhan terpenuhi. Sebagai pegangan yang memberi rasa aman dan bahagia. Ini orang-orang yang hidup di luar kerajaan Allah. Saudara, kiranya apa yang kita bahas barusan ini, kiranya itu tidak menggambarkan kehidupan kita. Karena sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang dikenal sebagai murid-murid Kristus. Orang-orang yang sebenarnya sudah mengenal Allah. Kita mengenal Tuhan sebagai gembala kita minggu lalu. Hari Minggu yang barusan kita dengar. Kita mengenal Allah yang mengasihi kita. Dan di dalam dunia ini kita juga gak hidup sendirian. Kita juga bisa mendapatkan berkat Tuhan, anugerah Tuhan dari orang-orang yang mengasihi kita. Seperti tadi sharing yang kita dengar dari saudara kita. Yang sebenarnya mereka juga di dalam kesulitan itu bisa mendapatkan perpanjangan tangan Tuhan. Membantu mereka. Melalui siapa? Melalui saudara seiman yang bermurah hati. Yang berbagi dengan mereka. Ada yang memberi perhatian. Ada yang membantu dengan mengirimkan buah-buah. Ada yang membantu dengan mengirimkan makanan. Jadi sebenarnya saudara, ini yang sebenarnya Tuhan inginkan buat kita. Makanya malam ini saudara ya, mari kita melihat sebenarnya prinsip dari Tuhan apa. Ya, setelah kita tahu ketamakan ini sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, lalu sebagai murid Kristus itu lalu kita bagaimana saudara? Prinsip apa yang kita harus ambil dan lakukan dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, tadi Tuhan Yesus menegaskan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, saudara-saudara, kita menghasilkan di sini bahwa uang dan barang itu sebenarnya sifatnya sementara. Ini prinsip yang kita perlu pegang, saudara ya. Itu sementara ya. Barang yang hari ini kelihatan baru, suatu saat akan menjadi sampah. Barang yang hari ini kita beli, saudara, baju baru yang kita beli hari ini suatu saat akan jadi sampah. Setuju tidak, saudara? Celana baru, sepatu baru, HP baru, laptop baru, semua yang baru. Suatu saat, saudara, akan jadi sampah. Benar enggak? Rumah baru yang Anda bangun begitu baik, suatu saat juga akan menjadi mungkin akan dimakan dengan rusak dan sebagainya, saudara, akan dibongkar kembali. Jadi tidak ada yang kekal, semua sifatnya sementara. Jadi kita bisa belajar, saudara ya. Makanya Tuhan Yesus berkata, jangan kumpulkan bagimu harta di bumi ini. Kenapa? Karena memang ngengat dan karat bisa merusakkannya. Di zaman hari ini mungkin orang bisa saja misalnya simpan uangnya itu di tempat yang aman, saudara.
Tetapi apakah uang di tempat yang aman juga, misalnya taruh di bank, apakah juga tidak mengalami kerusakan? Ada, saudara, bisa mengalami inflasi, resesi ekonomi, dan berbagai macam hal lainnya, saudara ya. Nah, makanya saudara kita melihat pada malam hari ini sebenarnya, saudara ya, kita bahwa untuk memikirkan sebuah harta yang tidak mengalami inflasi, untuk memahaminya, saudara. Sebuah harta yang tidak mengalami devaluasi atau tidak mengalami depresi ekonomi, saudara. Nah, harta apa itu, saudara? Yaitu adalah harta di sorga. Harta yang tidak rusak. Nah, inilah yang perlu kita kumpulkan. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat ya. Yaitu adalah bagaimana supaya kita mempunyai harta yang kekal. Harta yang bernilai abadi ini. Dengan mengumpulkan harta di surga, saudara, itu berarti pertama, ini kita berbuat sesuatu di dunia ini yang dampaknya abadi. Apa itu, saudara? Sebuah hal yang sebenarnya menyerupai ya, watak daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Jadi apa itu, saudara? Sebenarnya sesuatu hal yang baik. Sesuatu hal yang dengan uang yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan berkat itu kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya ambil satu contoh. Kemarin saudara ya, kemarin. Jadi saya punya ponakan studi hamba Tuhan. Ya, dia studi teologi. Pas saya lagi doa pagi saat teduh begitu, saudara ya. Jadi tiba-tiba aja dia terlintas di pikiran saya. Jadi waktu saya terlintas, saya coba pikirkan apa yang saya bisa lakukan buat dia. Kemarin, ya hari Selasa. Jadi akhirnya saya bilang, saya minta nomor rekening. Saya ingin berbagi berkat buat kamu di hari kasih sayang ini. Hari Valentine ya, hari Valentine saudara ya. Jadi saya pas mengingat itu. Jadi saya coba, ya itulah yang saya bisa lakukan. Jadi dengan apa yang kita punya ini saudara, kita bisa berbagi dengan orang lain. Nah, kenapa saudara? Karena inilah yang sebenarnya Tuhan inginkan buat kita ya. Itu yang Tuhan mau saudara. Ketika kita melihat ada teman kita sakit, entah COVID, entah apa, Omikron dan sebagainya. Ketika kita bisa menolong mereka, memperhatikan mereka, kita bisa menyatakan satu murah hati. Saudara, inilah sebenarnya harta yang bernilai kekal, saudara. Inilah harta yang abadi itu. Inilah yang dimaksud ketika kita menyimpan harta di sorga. Bukan tamak, saudara. Tamak itu hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita tidak memikirkan orang lain. Tapi firman Tuhan ini ngajari kita, saudara. Jangan hanya pikir diri sendiri. Bahkan di dalam kesusahan pun, bagaimana kita bisa tetap jadi berkat pada orang lain. Orang yang miskin pun bisa juga mempunyai harta yang abadi. Harta yang kekal di surga. Saudara, kita bisa melakukannya. Maka saya mendorong setiap kita, saudara. Untuk tidak terus hidup tamak. Untuk tidak terus memikirkan diri sendiri. Egois. Tapi bagaimana kita bisa menjadi berkat. Sehingga kita punya harta. Yang betul-betul itu punya nilai yang kekal. Makanya saudara, dalam satu buku yang kami baca itu, buku itu juga mendorong kita, merelakan uang kita. Barang kita dipakai untuk kerajaan Allah di dunia ini. Kita rela memberi persembahan kita. Rela mendukung pekerjaan Tuhan di gereja. Misalnya, memberi persembahan kita. Mungkin itu persembahan syukur. Mungkin itu persembahan iman. Mungkin itu persembahan diakoni. Mungkin itu persembahan perpuluhan. Kita beri. Inilah yang punya nilai yang kekal, saudara. Mungkin itu juga, saudara ya. Di daerah-daerah itu banyak orang-orang sangat membutuhkan Alkitab. Tapi setiap penerjemah Alkitab itu membutuhkan biaya. Saudara-saudara, waktu saya dengar itu miliaran, saudara. Satu Alkitab ini diterjemahkan ke dalam satu bahasa. Itu biayanya miliaran. Saya baru tahu bulan Desember yang lalu. Ternyata mahal. Orang-orang yang punya uang perlu memberi uangnya untuk mendukung pekerjaan misi Tuhan. Supaya banyak orang lewat Alkitab
bisa mengerti, membaca, mendengar dalam bahasanya sendiri. Dan masih banyak di Indonesia ini. Bahasa-bahasa suku-suku yang belum punya Alkitab dalam bahasanya sendiri. Dan itu LAI membutuhkan dana cukup besar. Jadi kalau kita melihat pekerjaan Tuhan cukup luas, termasuk di sekolah-sekolah teologi. Banyak sebenarnya saudara. STT, mahasiswa, pingin jadi hamba Tuhan. Tapi nggak ada yang mendukung. Sekolah STT pingin dikembangkan. Tetapi dana masih terbatas. Mereka membutuhkan dukungan saudara. Nah, berapa banyak orang Kristen menyadari apakah uangnya mau dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Nah saudara, inilah harta yang kekal di surga. Saudara, inilah satu-satunya investasi yang dividennya itu abadi, saudara-saudara. Inilah investasi yang aman, maling tidak merusakkannya. Inilah investasi yang kebal devaluasi, kebal inflasi, dan kebal resesi. Saudara, apakah kita mau mempunyai harta, mengumpulkan harta di surga, saudara-saudara? Mari saudara kita punya hati. Tuhan, saya mau kumpulkan harta saya di surga. Dan inilah panggilan kita, saudara. Bukan berarti saudara kita nggak boleh menyimpan bagi diri kita sendiri. Tadi saya sudah bahas di depan, boleh saudara-saudara. Tapi jangan hanya memikirkan diri kita sendiri. Jangan hanya memikirkan keluarga kita sendiri. Tapi kita juga memikirkan pekerjaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita akan melihat berikutnya saudara. Yesus mengajar kita menyimpan dan bukan membuang harta. Jadi inilah firman Tuhan luar biasa. Tuhan ajari kita simpan bukan buang. Bukan foya-foyakan. Yesus ajarin kita harta seperti apa yang seharusnya disimpan. Nah misalnya lagi saudara menjadikan pasangan atau teman ini contoh saja sebagai harta. Nah ini saudara, ini adalah salah satu investasi yang bagus ya. Mereka makhluk rohani bisa mengasihi kita, memberkati dunia ini. Nah ini misalnya berbeda dengan investasi mobil yang suatu saat rusak dan tidak bisa mengasihi kita saudara ya. Nah benda-benda itu nggak bisa mengasihi kita. Tapi sesama kita bisa mengasihi kita. Jadi itu saudara. Jadi ini perlu kita memikirkannya. Bukan berarti nggak boleh beli mobil, bukan begitu pengertiannya juga saudara ya. Tapi kita perlu dalam kehidupan ini memikirkan mana saudara yang perlu kita lihat lebih utama dan penting. Nah konsep Tuhan Yesus saudara tentunya dalam hal ini tidak membiarkan harta mengontrol hati kita. Ini kuncinya di sini. Jangan sampai harta itu menguasai hati kita. Ketika harta menguasai hati kita, macam-macam saudara. Muncul ketamakan, muncul kerakusan. Akhirnya kikir, akhirnya pelit, sulit berpakaian dan macam-macam saudara. Nah ini banyak hal muncul dalam kehidupan kita. Di mana harta kita berada, di situ juga hati kita berada. Jadi hati kita itu mengikuti harta kita saudara. Kalau hati kita, harta kita buat Tuhan saudara, tentunya itu juga mempengaruhi hati kita. Nah saudara-saudara, kemudian saudara kalau kemudian kita melihat setelah kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di bagian yang pertama ini saudara, kemudian kita juga melihat yang berikutnya soal mamon saudara-saudara ya. Nah, kita akan melihat di sini ini kesimpulan ya. Sebelum saya lihat kesimpulan, saya bahas soal yang tadi soal penglihatan saudara ya. Kalau di sini dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terangnya ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi ada mata yang terang, ada mata yang gelap. Ada mata yang baik, tapi ada juga mata yang jahat. Nah saya baca apa yang dituliskan oleh John Stott. Sangat bagus sekali saudara. Dia bilang begini ya. Jika penglihatan fisik bagus, kita bisa melihat kemana kita sedang berjalan. Nah ini benar saudara ya. Kita bisa tahu tuh kemana kita akan jalan. Jika kita memiliki penglihatan spiritual. Nah ini sekarang penglihatan rohani. Kompas spiritual kita sudah di-setel dengan tepat. Ya, sudah di-setel dengan tepat begitu ya. Maka hidup kita pun akan menjadi penuh makna dan tujuan. Saya sangat setuju kalimat ini.
Jika penglihatan kita sudah dikaburkan oleh materialisme, sistem nilai kita sudah salah kaprah, maka seluruh kehidupan kita diselimuti kegelapan dan kita tidak dapat melihat lagi kemana kita sedang melangkah. Hilangnya penglihatan akibat keserakahan, ketamakan. Mata dikuasai oleh roh kikir dan pelit. Tapi orang yang matanya sehat dikuasai oleh roh murah hati. Saudara-saudara, kiranya mata kita dikuasai oleh roh murah hati. Bukan seperti yang dikatakan John Stott ini, roh kikir dan pelit, saudara. Atau roh ketamakan begitu ya. Dia pakai istilah roh ya. Ada roh kikir, ada roh pelit begitu ya. Tapi itu menggambarkan kepada kita. Memang ada orang seperti itu saudara ya. Nah kiranya kita ini penuh dengan kemurahan hati. Nah mata yang baik. Artinya apa saudara? Kita punya kemurahan hati. Ya, punya kemurahan hati. Sehingga dengan demikian kita mengumpulkan harta kita di sorga. Nah kemudian saudara, ini soal mata. Yang terakhir saudara, ini soal tadi soal tuan ya. Saya baca dua macam tuan. Di ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah kalau kita lihat saudara, masalahnya di sini sebenarnya adalah bukan masalah pada harta. Tapi masalah utama itu masalah di hati saudara. Jadi masalah di hati ini adalah sebenarnya siapa yang paling kita kasihi. Itu persoalannya. Apakah kita lebih mengasihi Tuhan atau lebih mengasihi Mamon? Kalau kita lebih mengasihi Tuhan, maka ini akan membawa dampak begitu besar di dalam kehidupan kita. Membawa dampak dalam kita melihat harta. Membawa dampak melihat uang, mengelolanya dan sebagainya. Tapi kalau saudara tuan kita itu Mamon saudara, itu juga mempengaruhi mata kita, mempengaruhi penilaian kita, mempengaruhi segalanya di dalam kehidupan kita. Nah saudara, firman Tuhan mengatakan kita nggak bisa melayani Mamon dan juga melayani Allah. Saudara, karena memang tujuannya itu berbeda saudara ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat firman Tuhan mendorong kita apa saudara? Harus menolak Mamon dan mengasihi Allah, melayani Allah. Dua jenis harta saudara-saudara kita bisa simpan. Ya. Harta di sorga atau di bumi. Ya. Dan ini kesimpulannya ya. Lalu dua jenis mata, murah hati atau kikir. Lalu dua Tuhan yang dapat kita sembah, Allah atau Mamon. Nah, kalau harta di dunia saudara itu sifatnya sementara. Sementara harta surga itu kekal. Kalau orang kikir ya, dia berfokus pada diri sendiri, tidak mengalami sukacita. Tapi orang yang murah hati saudara, itu dia berfokus pada orang lain, memberi dengan sukacita dan merasakan kebahagiaan. Mamon mengaku diri bisa memberi damai dan bahagia. Tetapi faktanya sebenarnya tidak. Hanya Allah yang menjanjikan kebahagiaan dan menolong kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita boleh memilih dengan tepat apa yang menjadi kehendak Allah buat kita pada malam hari ini. Karena pada akhirnya saudara, kehidupan kita di hadapan Allah, yaitu sebuah kehidupan yang sebenarnya bagaimana kita ini hidup sebagai murid Kristus, menghidupi sifat di dalam kerajaan Allah. Nah di dalam 1 Timotius saudara, pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 10 saudara. Saya melihat satu prinsip paling penting. Prinsip hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebenarnya itu adalah hidup sederhana. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. Saya bacakan buat kita semuanya ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar. Itulah hidup kita. Ya, asal ada makanan dan pakaian itu cukup, ya kata firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan
ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab memberi uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi prinsip hidup seperti apa yang perlu kita ambil, yang perlu kita lakukan dalam hidup ini. Saudara, saya kira prinsip hidup sederhana. Seperti firman Tuhan hari ini, kita bersyukur untuk segala apapun yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita menikmatinya dan dengan apa yang Tuhan beri, kita belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita dan kita makin memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.